plus ini jadi matriks apa? Nah, lihat. Maka jadi sebuah matriks akhir, ya. Tentu penjumlahan yang banyak ini memiliki syarat juga. Ordo harus sama. Setelah itu Anda harus menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ini seletak dengan ini. Ini seletak dengan ini. Ini seletak dengan ini. Ini seletak dengan ini seletak dan seterusnya. Ya, ordo harus sama. Sampai sini saya rasa tidak ada masalah ya, mudah. Namun ada istilah yang baru, mungkin yang baru Anda dapatkan karena di SMA tidak diberikan. Jadi bentuk matriks yang halaman 29 terakhir tuh ya, hasil operasi dari min 2A tambah 3B dikurang sepertiga C, hasil akhirnya itu 12 min 20, 3 min 5 ya. Nah, bentuk matriks terakhir ini ya, itu dinamakan kombinasi linier. Ya, jadi matriks yang terakhir ini kalau saya tulis berapa? 12 min 20. Kemudian 3 min 5. Nah, bentuk matriks yang ini, yang terakhir ini, coba ya, disebut komlin. Saya singkat komlin, kombinasi linier. Atau panjangnya gini, kombinasi linier, atau kita singkat aja komlin, ya, dari di situ ada matriks-matriks A, B, dan C, ya. A, B, dan C dilihat di situ dengan koefisien-koefisiennya. Nah, kita lihat ini koefisien-koefisiennya. Ini koefisien-koefisiennya. Dengan koefisien-koefisiennya. Ya, min 2, kemudian 3, dan min 1/3. Ya, jadi komlin. Tuh. Maka nanti Anda juga kalau mengerjakan ini, Anda harus tulis. Misalnya ada soal seperti ini, nanti pertanyaannya bentuk terakhir sebagai bentuk apa? Anda tulis bentuk terakhir sebagai kombinasi linier atau komlin dari matriks A, B, C dengan koefisien-koefisiennya ini, itu. Ya, sampai sini masih paham? Pasti paham karena pengulangan di SMA ini, di SMA matriks tuh lengkap sekali ya. Saya lihat sampai sudah ada perluasan kofaktor. Inverse matriks juga ada, cuman mungkin inverse matriksnya yang dicari itu hanya inverse matriks bujur sangkar berordo 2, matriks persegi berordo 2. Nah, nanti Anda di sini diberikan matriks, mencari inverse matriks persegi berordo 3, 4, 5. Wah, kebayang. Tidak bisa lagi menggunakan nilai det A ya, determinannya yang mencari determinan A-nya seper A D min BC. Tidak, itu kalau berlakunya hanya untuk yang 2x2 determinannya ya. Oke. Sampai sini ya, sudah paham ya. Nanti saya beri jeda waktu untuk mengerjakan LKS-nya ya. Oke. Sekarang perkalian matriks ya. Nah, tadi sudah perkalian matriks dengan skalar, mudah. Si skalar tadi, si bilangan tadi tinggal dikali-kalikan aja ke setiap elemen yang ada di dalam matriks tersebut ya. Sekarang perkalian matriks dengan matriks. Ini juga sudah dibahas di SMA. Ada syarat khusus. Jadi tidak sembarang matriks bisa, dua buah matriks bisa dikalikan. Ada syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka perkalian tersebut tidak terdefinisi, ya. Kita lihat definisinya. Jika A adalah matriks M kali R, ya, dan B adalah matriks R kali N. Kita lihat dulu, matriks A itu M kali R. M kali R. Matriks B katanya R kali N. Nah, di definisinya, perhatikan di definisinya ya. Maka hasil kali AB
adalah, nah jadi hasil kali AB kalau ini kita kalikan, hasil kali matriks A dan B itu akan menghasilkan M kali N. Loh, kemana yang R-nya? Nah, syaratnya, ini kan kali ya. Ini harus sama nih. Maka hasilnya ini. Nah, itu. Ya. Di sini maka hasil kali AB adalah matriks M kali N. Ya. Yang elemen-elemennya didefinisikan sebagai berikut. Gimana tuh jadi elemen-elemennya? Oke, kita lihat yang tulisan miring, ya. Anda baca dengan seksama di situ. Mari sama-sama kita simak. Jadi untuk mencari elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J dari AB, dari hasil kali AB tadi, pilih baris I pada matriks A dan kolom J pada matriks B. Ya. Kalikan elemen-elemen yang berpadanan, yang bersesuaian istilahnya ya, dari baris dan kolom itu secara bersama-sama, dan kemudian jumlahkan hasilnya itu, ya. Nah, sebagai ilustrasi kita lihat di sini ada gambarnya nih, yang saya gambarkan di sini A M kali R dikali B yang ordonya R kali N, maka hasilnya AB berordo M kali N, di mana R sama. R di A itu sebagai kolom, R di matriks B itu sebagai baris, harus sama. Maka hasilnya nanti M baris pada matriks A dan N kolom pada matriks B, gitu, ya. Nah, definisi perkalian dua matriks A dan B mensyaratkan, katanya ya, jumlah kolom pada A harus sama dengan jumlah baris pada B. Jadi syaratnya jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Itu saja. Jadi kalau ada soal, beberapa matriks, kemudian Anda disuruh mencari matriks AB, matriks CD dan sebagainya, Anda lihat dulu AB, lihat matriks A, lihat matriks B. Perhatikan syaratnya. Apakah terpenuhi tidak syaratnya? Kalau terpenuhi, oke, Anda lakukan perkalian. Jadi gitu syaratnya. Tidak langsung Anda mengalihkan antara baris-baris dengan kolom-kolom, tidak. Anda lihat dulu aturan ini, ya. Bahwa di sini dikatakan kolom pada matriks yang sebelah kiri harus sama dengan baris pada matriks yang sebelah kanan, yaitu A, B ini, ya. Nah, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka hasil kalinya tidak terdefinisi, tidak bisa dilakukan perkalian, ya. Jadi mungkin saja kalau di perguruan tinggi itu, dan Anda harus menyatakan alasannya kenapa, ya. Jadi bukan, Bu, ini soalnya salah, nggak bisa dikalikan, Ibu salah ngasih soal. Wah, tidak, bukan begitu. Tapi jawabnya AB tidak terdefinisi. Hal ini dikarenakan bla 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 bla. Itulah. Jadi harus ada argumentasi Anda, ya, bukan salah soalnya, ya. Tuh. Nah, hasil kali matriks A dan B ditulis AB agak rumit karena alasan inilah kita akan mulai dengan kasus khusus. Hasil kali AB dari matriks baris, next halaman 30. Anda lihat A, ya, dengan anggotanya AI dan matriks kolom B yang anggotanya BI dengan elemen-elemen yang sama banyaknya didefinisikan sebagai matriks skalar. Matriks skalar 1x1 yang diperoleh dengan mengalihkan entry-entry. Ingat ya, entry-entry itu elemen-elemen yang bersesuaian dan menjumlahkannya. Nah, perhatikan halaman 30. Ada matriks A yang anggotanya A1, A2, A terus. Yang B-nya juga B, maka dijumlahkan menjadi matriks 1x1. Mengapa demikian? Coba Anda tulis di bawahnya. Matriks A berordo berapa? Berordo 1 kali M.
Matriks B berordo N, katakanlah ya, kita ambil N kali 1, ya. Oh, M kali 1, M kali 1. Jadi matriks A 1 kali M, matriks B M kali 1. Jadi berarti hasilnya 1 kali 1, M-nya sama, ya. Jadi misalnya saya tulis di sini ya, A1, A2, terus AN, B, B1, B2, terus BN. Ini 1 kali N, yang ini N kali 1. Maka hasilnya AB itu adalah 1 kali 1. Ya, oke. Perhatikan bahwa AB terdefinisi dan hasilnya merupakan sebuah skalar matriks, yaitu 1 kali 1. Ya, oke. Tolong nanti di sini ada beberapa ralat yang harus Anda betulkan ya, dengan mencoret, dengan menuliskan yang benarnya yang mana ya. Akan tetapi hasil kali AB tidak terdefinisi. Nah, ini ya. Jika di sini tertulisnya baris pada matriks A, Anda ganti kolom pada matriks A tidak sama dengan baris pada matriks B, ya. Saya ralat. Saya bacakan dulu aslinya yang ada di buku, tulisan yang ada di buku, nanti Anda ralat ya. Sekali lagi saya ulangi, saya bacakan tulisan asli yang ada di buku. Tulisan asli yang ada di buku begini. Akan tetapi hasil kali AB tidak terdefinisi katanya. Jika di sana tertulisnya kolom baris, Anda ganti jadi kolom. Ya. Pada matriks A tidak sama dengan di sini tertulisnya kolom, Anda coret, ganti jadi baris pada matriks B. Itu, ya. Nah, kemudian nanti ini juga jadi tugas ya. Contoh 1.24. Ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C, dan ada matriks D, ya. Tentukan di sana tertulis AB dan CD. Saya tambahkan BA dan DC. Ya. BA dan DC. Tambahkan contoh berapa ini? 1.24. Contoh 1.24. Tentukan. Di sana kan yang tertulisnya AB, CD, tambahkan BA dan DC. Ini tambahannya nih. Nah, ini tambahannya, ya. Nah, di sini untuk AB dan CD sudah ada, ya. Nah, jadi silakan saya jeda dulu. Anda kerjakan dulu ya. Nanti di-upload, nanti dikerjakan dulu lembar aktivitas. Sini ya. Lembar aktivitas 1.2 halaman 23. Kemudian tadi ini contoh 1.24 yang disuruh tentukannya. Kalau AB dan CD sudah ada di buku, BA dan DC. Ya, ini. Atau ini kalau ditulis ini agak lama, ini sebagai saya berikan ini sebagai tugas ya yang Anda harus kerjakan di kertas folio yang di-upload nanti ya untuk minggu depan. Tugas terstruktur aja lah, struktur 1.
pertemuan kedua. Ini. Ya, di foto bisa. Oke ya, itu ya. Masih ada tambahan nih nanti. Atau gini, saya tulis jangan pakai titik ini, saya tulis pakai nomor 1, nomor 2 gitu ya. Ini dikerjakan di buku karena sudah ada tempatnya di buku. Ini di kertas folio. Oke ya, kertas folio. Nah, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Sekarang kalau masih ada waktu ya, masih ada waktu kan kita lihat dulu nanti video ini sampai berapa menit. Nanti kalau masih ada waktu, Anda bisa mengupload yang sesampainya waktu habis ya. Nanti sampainya waktu habis. Ini nomor 2 nih. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Sekarang kita di contoh 1.24 itu contoh-contohnya adalah matriks-matriks baris dan matriks-matriks kolom, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di luar itu? Matriksnya beraneka ragam, ada matriks persegi, ada matriks yang M kali N, ya. Kita lihat halaman 31, ya. Sekarang kita akan mendefinisikan perkalian matriks secara umum, ya. Perhatikan contoh berikut, ya. Contoh 1.25. Ini ada matriks A, ya, yang diberikan dalam bentuk umum. Kemudian ada matriks B juga diberikan dalam bentuk umum, belum dalam bentuk bilangan elemen-elemennya. Nah, sekarang kita lakukan A kali B. Kebetulan di sini matriks A dan B itu sama-sama M kali N ya. M kali N. Nah, kita lihat di sini, maka akan menghasilkan nanti C11, C12 dan seterusnya. Ini dari mana? Ya, Anda lihat halaman 32 ya. Nah, jadi C11 itu didapat dari, lihat, A baris pada matriks sebelah kiri dikali kolom pada matriks sebelah kanan, ya, C11 itu, ya. Jadi A11 kali B11 tambah A12 kali B21 dan seterusnya. Jadi baris pada matriks kiri, kolom pada matriks kanan. Kalikan yang sepadan. Kemudian dijumlahkan. Ya, itu mudah pula ini di SMA juga. Nah, kita langsung contoh halaman 1.26, ya. 1.26. Kita lihat ada matriks A dan matriks B. Coba Anda lihat matriks A itu berordo berapa? Tulis di bawahnya coba. Matriks A ordonya saja tulis. Kemudian matriks B juga ordonya tulis di bawahnya. Ya. Kemudian Anda perhatikan berdasarkan syarat perkalian dua matriks, apakah kedua matriks ini bisa dikalikan atau tidak? Silakan, saya beri waktu 2 menit. Ya. Anda tulis ya, sudah tulis di bawahnya. Yang A itu 2 kali 3. Yang B itu 3 kali 4. Karena di sini juga sudah ada tulisannya ya. Nah, karena A matriks berordo 2 kali 3 dan B matriks berordo 3 kali 4, maka hasil kali AB adalah matriks berordo 2 kali 2. Mengapa demikian? Ya, karena berdasarkan aturan ini memenuhi syarat, ini bisa terdefinisi. Karena kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B. Maka hasilnya nanti AB 2 kali 4. Gitu ya. Nah, untuk menentukan elemen-elemen pada baris kedua dan kolom ketiga dari AB, kita dapat memilih baris kedua dari A dan kolom ketiga dari B. Garis putus-putus ya. Yang garis putus-putus. Nanti kita lihat di sini di halaman 33.
Oh, ini kotaknya kelebihan nih, kotak halaman 33 paling atas Anda lihat. Paling atas. Nih, ini ada matriks A yang dikali dengan matriks B, hasilnya ini kotak. Jadi kotak yang terakhir dicoret saja. Di situ kotaknya ada kelebihan kotak gitu ya. Sebentar ya. Nah, di buku seperti ini, kan hasilnya 2 kali 4 ya. Ini dicoret kelebihan, coret aja oleh Anda. Nah, coret kelebihan itu, kesalahan ketiknya. Nah, di situ sudah tertulis 26 di sini. Dari mana 26 ini? Ya, yaitu didapat dari baris kedua, kan posisi 26 itu pada baris kedua, kolom ketiga. Maka itu adalah hasil perkalian elemen-elemen pada baris kedua pada matriks yang sebelah kiri dengan kolom ketiga pada matriks yang sebelah kanan. Kita kalikan dulu yang bersesuaian, 2 dikali dengan 4, 6 dikali dengan 3, 0 dikali dengan 5. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 26. Ya, silakan Anda kerjakan di situ, ditulis. Berapa saja kotak-kotak yang masih kosong ini nih. Ini yang masih kosong ini ya. Ya, kotak yang pertama, yang paling ujung sana berapa? Susah ya kalau tidak Zoom meeting, ininya apa? Menjawabnya paling juga lewat chat ya. Kita lihat berarti pada baris pertama, kolom pertama 4, 1 kali 4, 2 kali 0, 12 ya, 12. Kemudian di samping 12, 1 dengan min 2, min 1 dengan 28, 27, betul ya, 27. Kemudian yang berikutnya 4, 10, 20, 40 ya, 40 kalau tidak salah. Nanti kalau salah silakan aja ya. Saya talar aja ini mah. 1 kali 3, 3, 5 tambah 8, 13, betul? Kemudian yang bawahnya 8, 0 tambah 0, 8 ya. Kemudian pada baris kedua, kolom kedua 2 dengan min 6, min 4. Kemudian di sampingnya udah ada 26. Terakhir 6 tambah 6, 12. 12 ya. Ya, oke. Nanti silakan aja Anda kerjakan. Oke. Selanjutnya kita akan mencari BA. Kalau tadi AB. Jadi kita ingin melihat apakah perkalian 2 buah matriks itu bersifat komutatif atau tidak. Apakah AB sama dengan BA? Tidak. Bisa sama, bisa tidak. Tergantung ordonya dari kedua matriks tersebut yang dikalikan. Ya. Selanjutnya kita akan mencari matriks BA. B berordo 3 kali 4. A
berordo 2 kali 3. Oh, ternyata kolom pada matriks B 4. Baris pada matriks A 2 tidak sama. Maka Anda tulis. Maka ada tulisan di sini perkalian BA tidak dapat dilakukan perkalian atau tidak dapat dilakukan perkaliannya, atau BA tidak dapat dilakukan perkalian, atau juga dengan kalimat BA tidak terdefinisi, ya. Karena jumlah kolom pada B tidak sama dengan jumlah baris pada A, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang ada beberapa sifat, ya, beberapa sifat yang akan kita tinjau, ya. Kan tadi berarti A dengan B tidak sama dengan B kali A pada kasus ini. Mungkin pada kasus tertentu bisa sama, gitu. Makanya tergantung ordo dari masing-masing matriks yang akan dikalikan, gitu, ya. Nah, kita lihat sekarang contoh 1.27 halaman 33. Ada matriks A berordo 2 kali 4. Ada matriks B berordo 4 kali 3. Katanya tentukan AB dan BA. Setelah kita kalikan, AB ada terdefinisi. Karena, ya, kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B. Sehingga hasilnya AB itu 2 kali 3. Nah, ini ada hasilnya, ya. Sementara BA tidak terdefinisi BA itu. Karena B berordo 4 kali 3, A berordo 2 kali 4. Jumlah kolom pada B tidak sama dengan jumlah baris pada A. Jadi AB terdefinisi, BA tidak terdefinisi. Sama kasusnya dengan seperti yang tadi ini di atas ini, ya. Yang ini sama kasusnya. Kemudian kita tinjau halaman 34. Ya. Ada matriks A dan matriks B. Matriks A, coba lihat berapa ordonya? 2 kali 3. Matriks B 3 kali 2. Anda harus mencari matriks AB dan matriks BA. Ya, di buku ini sudah ada, ya. Berapakah matriks jadi seperti apakah matriks AB? Oh, matriks AB hasilnya 2 kali 2. Terdefinisi, ya. Kemudian matriks BA juga terdefinisi itu. Jadi ternyata ada yang bersifat bukan bersifat komutatif. Jadi ada yang sama tapi matriksnya tidak sama. Maksudnya dua-duanya terdefinisi tapi tidak menghasilkan matriks yang sama. Kan antara AB dengan BA tidak sama. Tapi dua-duanya terdefinisi. Ingat tadi persamaan matriks kan ordo harus sama. Elemen-elemen yang seletaknya juga harus sama, itu, ya. Nah, jadi di sini AB dan BA terdefinisi tetapi mempunyai ordo yang berbeda. Maksudnya tidak mempunyai, tetapi ordonya tidak sama, gitu, ya. Tidak sama ordonya. Nah, kemudian contoh 129, ya. Ini ordonya sama 2 kali 2, ya. Bujur sangkar pasti terdefinisi, jelas pasti terdefinisi dua-duanya. Tapi ini pun tidak merupakan matriks yang sama. Dia hanya sama ordonya, tapi elemen-elemen yang seletaknya tidak sama. Ini bukan dikatakan matriks AB dengan BA sama, ya, tidak sama. Jadi AB dan BA keduanya terdefinisi, mempunyai ordo yang sama, tetapi nah ini tandanya di situ tidak jelas, tetapi AB tidak sama dengan BA. Nah, gitu. Tolong ininya nggak ada, itunya nggak jelas di buku. Nah, tolong dibuat ini, ya. Oke. Ya. Nah, jadi berdasarkan contoh-contoh ini maka muncullah sifat-sifat pada operasi perkalian matriks, ya. Nah, jadi untuk bilangan real AB nanti Anda lihat di sini sifat-sifat tadi ada yang terdefinisi dua-duanya, tapi ordo tidak sama. Jelas kalau ordo tidak sama tidak bisa dikatakan sama dua matriks. Kemudian yang kasus 1.29 terdefinisi dua-duanya, ordonya sama tapi tidak juga disebut matriks yang sama karena elemen-elemen yang seletaknya tidak sama.
Nah, itu nanti Anda baca. Anda coba ya, Anda coba nanti ya di rumah ya. Ini tidak perlu dikumpulkan, tapi tetap dicoba di kertas folio ya. Nanti di mana kertas folio itu Anda kumpulkan semua di folder plastik yang pernah saya jelaskan kemarin pada kontrak perkuliahan ya. Di situ ya. Jadi Anda coba apakah dengan menganggap bahwa ukuran matriks berikut ini adalah sedemikian sehingga operasi matriks yang ditunjukkan dapat dilakukan, maka aturan-aturan aritmatika berikut ini adalah sahih. Sahih itu valid ya, dianggap benar lah gitu. Nah, jadi coba Anda pilih ya, boleh menggunakan bilangan lah ya. A plus B apakah sama dengan B plus A. Ambil bilangan-bilangan tertentu dengan ordo-ordo yang memungkinkan untuk operasi ini ya. Nah, selanjutnya silakan Anda kerjakan lembar aktivitas 1.3. Jadi saya tambahkan di sini lembar aktivitas 1.3 ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Karena masih ada waktu, Anda silakan kerjakan ini nih, tugas terstruktur 1 pertemuan kedua, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ingat nomor 1 di lembar aktivitas di sini. Kalau ada waktu di-upload ya. Nomor 2 di kertas folio, nomor 3 juga di buku paket ya. Nah, ini di buku paket. Oke. Nah, itu saja sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan bagaimana penerapan matriks. Kemarin saya sudah menjelaskan kegunaan dari matriks. Gunanya apa sih kita belajar matriks? Ternyata matriks itu sangat berguna terutama di bidang ekonomi, di bidang teknik. Kalau kita berbicara variabel sampai, apalagi kalau SMP kan SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, nanti kalau di bidang ekonomi itu variabelnya sampai puluhan, ratusan ya. Ya jelas tidak mungkin lah ditulis dengan manual, ada softwarenya. Nah, jadi kita akan membahas tentang penerapan matriks yang sederhana, yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pemaparan dari saya. Jangan lupa ini dikerjakan. Bila masih ada waktu, nanti di-upload di Inaus ya. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran kepada kita sekalian dalam melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.